Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 419. Untungnya, saya tahu obatnya. Jika tidak, Anda harus mengambil tindakan sendiri. Karena Anda berbohong, Anda harus mewujudkannya. Beritahu Ren Dongguo bahwa itu bukan pengaturan yang disengaja. Di saat yang sama, Ren Yurou dan Zhang Chunqin yakin. Meskipun Chunqin ini biasanya terlihat riang, pikirannya sangat halus. Gangguan apapun bisa membangkitkan kewaspadaannya, jadi harus sempurna. Sungguh. Setelah mendengar kata-kata Cui Haonian, Zhang Chunqin memandang Ren Dongguo dengan tidak percaya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ren Dongguo, apakah kamu tahu cara menyembuhkan? Kamu merawat direktur tua itu, dan dia menggunakan metode ini untuk merawat Cui Haonian, jadi, jika pihak lain merindukanmu, sekarang dia ingin mentransfer semua kekuatan kepadamu. Ayah, aku ingat kamu pernah sakit parah sebelumnya dan Tianzong lah yang merawatmu. Bagaimana kamu memiliki keterampilan medis? Ren Yurou juga bertanya. Adapun Ren Dongguo, setelah mendengar nama Lao Dong, dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini diatur oleh Ye Tianzong. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menangkap Cui Haonian, kata-kata pihak lain jelas untuk meningkatkan nilainya sendiri. Dalam hal ini, dia harus mengikuti arus dan memanfaatkan tren. Yah, aku bisa dirawat oleh orang lain, dan aku juga bisa mengobati orang lain. Tidak ada di antara kalian yang mengetahui metode saya, tetapi ini semua adalah masalah kecil. Sekarang, intinya adalah, Cui Haonian datang ke sini untuk mentransfer kekuasaan kepada saya. Mulai saat itu, saya akan menjadi Presiden Lin Cheng yang sebenarnya. Siapa lagi yang akan menantang, membuat masalah denganku? Setelah memiliki kepercayaan diri ini, sikap dan nada bicara Ren Dongguo menjadi jauh lebih keras. Dengan Ye Tianzong mendukungnya di belakangnya, dia tidak takut pada apapun. Terlebih lagi, ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam, sehingga ini merupakan kesempatan langka dan berharga baginya. Mampu berperilaku bermartabat di depan semua orang, terutama istri, adalah aturannya. Dan saat dia mengucapkan kata-kata ini, Tuan Rong menyesap tehnya lagi dan duduk dengan kokoh di Diao Yutai, dia bahkan memandang Ye Tianzong dari waktu ke waktu, mencoba mencari tahu apa yang dia maksud. Ayah, jangan impulsif. Jika ada yang ingin kita katakan, mari kita bicara perlahan. Ren Yurou takut segalanya akan berada dalam krisis, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Adapun Zhang Chunqin, dia tidak bisa sepenuhnya yakin dan berdiri diam sekarang. Dia melihat materi yang diserahkan oleh Cui Haonian, berharap itu benar, tetapi juga khawatir bahwa itu benar. Mentalitas yang saling bertentangan ini membuatnya ketakutan. Tanpa penjelasan apapun, dia segera bergegas menuju Cui Haonian. Dalam sekejap mata, apa yang disebut dokumen serah terima itu direnggut. Kemudian, bacalah dengan cermat. Sesaat kemudian, setelah mengkonfirmasi informasi terakhir, Zhang Chunqin tiba-tiba tertawa sedih. Dari wajahnya, mudah untuk melihat bahwa dia lebih bersemangat daripada sedih. Tundukkan kepalamu pada suamimu, apa gunanya? Selama dia bisa menjadi presiden, itu bisa membawa kemudahan bagi toko kecantikannya. Apalagi dengan hubungan ini, dia bisa bekerja sama dengan Tuan Rong. Mungkin keinginannya akhirnya bisa terwujud. Hahaha, itu benar. Dokumen ini benar. Dengan kata lain, suami saya adalah Presiden Kamar Dagang Lin Cheng. Kekuasaan yang dipegangnya adalah hak untuk menyetujui berbagai proyek dan hak untuk bertanggung jawab atas distribusi dan promosi. Siapapun yang berbisnis di Lin Cheng harus setelah lewat melalui tangannya, jika dia tidak setuju, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan sepotong kue di sini. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Chunqin berbalik dan menatap Tuan Rong. Hal ini tidak hanya menyatakan kedaulatan seseorang, tetapi juga menghormati Tuan. Dia bisa mengabaikan kecantikan sanda yang telah dia sepakati sebelumnya. Lagi pula, tanpa persetujuan dari Kamar Dagang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pijakan di kota Lin Cheng. Haha. Selamat kepada Tuan Zhang, selamat kepada Tuan Zhang. Suamimu sudah menjadi Presiden Kamar Dagang yang sebenarnya, jadi menurutku urusan kita bisa didiskusikan lagi. Tuan Rong mengerti, berdiri, dan datang ke sisi Ye Tianzong. Setelah keduanya mengangguk dan saling memandang dalam pemahaman yang sangat diam-diam, mereka menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, baiklah, Tuan Zhang, lihat bisnis kita. Saya kira tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini.
Ye Tianzong menyela, Tuan Rong bertindak terlalu tergesa-gesa dan tidak perlu. Saat ini masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, sudah ada di kantong, jadi tidak perlu berlarut-larut di sini. Setelah interupsi, dia keluar dan berkata dengan lantang, karena surat perjanjian itu benar, ayah, haruskah kamu berjanji kepada Cui Haonian? Oh, ya, seharusnya begitu. Ren Dongguo bereaksi, mengangguk tanpa komitmen dan berkata, baiklah, karena Anda menyerahkan kekuasaan kepada saya sangat berterima kasih. Beberapa hal, pertama, Anda akan tetap menjadi Sekretaris Jenderal Kamar Dagang di masa depan, dan Anda akan membantu saya di masa depan. Saya meminta Anda untuk mengaturnya, lakukan yang terbaik dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Selain itu adalah penyakit keluarga Anda. Saya akan mengobatinya nanti, mengerti? Terima kasih banyak, Presiden Ren. Kalau tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Oh, ngomong-ngomong, karena Anda presidennya, saya katakan sebelumnya bahwa semua anggota Kamar Dagang kita akan mengadakan koktail party khusus untuk Anda dalam 2 hari ini. Tidak tahu. Petik 2. Baiklah. Sebelum Cui Haonian selesai berbicara, Ren Dongguo masih tenggelam dalam kekuasaan Presiden Kamar Dagang. Dia tidak bisa menahan diri dan mengabaikannya. Ye Tianzong segera berdiri, lalu menyetujui beberapa kata, dan kemudian mengedipkan mata pada Cui Haonian, sementara pihak lain mengatakan bahwa dia berhasil, dia mundur dan segera meninggalkan villa besar. Maka hal berikutnya adalah hal kedua. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah Ren Dongguo di samping, dan secara khusus memukul Ren Dongguo dengan sikunya. Ren Dongguo terkejut sesaat, lalu bereaksi dengan cepat, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, istriku, aku suamimu, dan aku tahu kamu tidak menderita amnesia. Jadi, sekarang aku sudah benar-benar menjadi presiden, apakah kamu baru saja mengatakannya? Saya harap Anda setuju dengan apa yang saya katakan. Tentu saja, jika Anda tidak senang atau ingin menentang saya, maka toko kecantikan Anda dapat. Ren Dongguo, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aku hanya... Bu, walaupun kita semua keluarga, tapi yang kita ucapkan itu seperti membuang air. Karena kita sudah sepakat, kita harus menepati janji kita. Seluruh keluarga kita bisa menerimanya. Tidak masalah, tapi masih ada orang di sekitar kita. Tuan Rong. Ya, sekarang ayah saya adalah Presiden Kamar Dagang. Jika dia ingin berbisnis di Linceng, saya khawatir dia memerlukan izin ayahnya. Tapi dia berasal dari ibu kota provinsi, dan dalam hal memperluas saluran, jika tidak berhasil di sini, bukankah akan berakhir jika kita kembali? Ren Yurou mengingatkan dengan suara rendah dari samping. Kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Faktanya, Zhang Chunkin sudah memiliki sedikit penyesalan di hatinya, tetapi dia selalu memiliki temperamen yang kuat dan tidak mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Sekarang, setelah mendengar kata-kata putrinya, temperamennya segera berubah. Ketika dia ragu-ragu, Ye Tianzong mengedipkan mata pada Tuan Rong di sampingnya. Dia segera mengerti, berdiri, mengangguk dan berkata, oke, meskipun Presiden Ren sudah memiliki semua kekuatan Kamar Dagang. Namun, ketika saya berbisnis, saya selalu mendahulukan janji. Jika Tuan Zhang tidak mau memenuhi janjinya sebelumnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak berbisnis di Linceng. Bisnis, dan saya pasti tidak akan melakukannya tetap di sini lagi. Setelah mengatakan itu, Tuan Rong segera mengerti dan berbalik, berniat menyingkir. Dan basis industri kecantikan Tuan Rong telah lama menjadi dambaannya. Tadinya tidak ada harapan, namun kini harapan itu semakin meningkat, bahkan ia tidak terlalu menghargai orang yang menjadi penguasa keluarga. Selama kehidupan keluarga bisa sejahtera, tidak masalah meski dia menundukkan kepalanya. Padahal, sebagai seorang wanita, jika suaminya memang begitu berkuasa, mengapa dia ingin menjadi wanita yang kuat? Sejujurnya menjadi seorang wanita kecil adalah apa yang selalu ingin saya lakukan. Sekarang, jika suami Anda memiliki kekuasaan yang nyata, maka Anda tidak boleh tunduk padanya, tetapi perlakukan dia sebagai sebuah keluarga dan bekerja sama. Bagus. Akhirnya, setelah beberapa pelajaran sulit, Zhang Chunkin memutuskan untuk fokus pada situasi secara keseluruhan. Presiden yang bisa mengamankan posisi suami, sekaligus statusnya saat ini berbeda dengan masa lalu. Untuk situasi saat ini, jika Tuan Rong ada di sini, pihak lain harus menghormati suami. Daripada tidak yakin, sebagai seorang istri, hal ini sebaiknya Anda lakukan. Terlebih lagi, jika Anda memiliki nama presiden di masa depan,
saya yakin menjadikan bisnis ini semakin besar dan kuat bukanlah sebuah impian. Bahkan, setiap kota memiliki kamar dagangnya sendiri. Jika Anda bisa menjadi penguasa umum kamar dagang ini, itu akan menjadi sesuatu yang langka. Suamiku, maafkan aku tahu aku salah. Setelah memahami kebenarannya, Zhang Chunkin berinisiatif berjalan ke arah Ren Dongguo dan berbisik. Ketika Ye Tianzong melihat ini, dia merasa senang. Meski dia tidak meminta maaf pada dirinya sendiri, namun menurutnya, membungkuk pada Ren Dongguo berarti membungkuk pada dirinya sendiri. Dan sudah setengah tahun sejak saya menikah dengan keluarga Ren, dan saya belum pernah melihat Zhang Chunkin menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tampaknya setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Apakah mereka menerimanya atau tidak, itu hanya untuk melihat apakah itu menyakitkannya. Itu dia. Meskipun Ren Dongguo sebelumnya tangguh, dia adalah orang yang penuh perhatian, terutama karena Chunkin adalah istrinya, oleh karena itu, dia ingin segera mengangguk, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong. Hanya kontak mata. Tapi maknanya jelas, ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapi Zhang Chunkin. Jika dia tidak patuh kali ini, saya khawatir hal itu akan terjadi lagi di masa depan. Ren Dongguo mengerti, dan kemudian ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sayang, meskipun kamu dan aku sudah menikah, kita harus menyepakati beberapa hal sebelumnya. Jika kamu setuju, maka kita akan damai. Tetapi jika kamu tidak setuju, maka aku mungkin akan menceraikanmu. Bab 420. Mendominasi. Ren Dongguo mampu mengucapkan kata-kata ini, yang membuat Ye Tianzong diam-diam memujinya. Biasanya dia terlihat penurut dan baik hati, seolah-olah dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun terkadang ketika sudah menjadi ganas, sangat sulit untuk menolaknya. Meskipun Ye Tianzong membenci Zhang Chunkin, dia tidak pernah berpikir untuk menceraikan mereka berdua. Lagi pula, dia tidak hanya ingin menjaga emosi istrinya Ren Yuro, tapi juga berharap keluarganya bisa hidup harmonis, jadi tidak apa-apa. Baru saja dia mengisyaratkan bahwa Ren Dongguo tidak ingin mengampuni Zhang Chunkin dengan harga murah, jika tidak, akan ada waktu berikutnya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan benar-benar mendengarkan kata-kata Ren Dongguo, lagi pula, dia adalah orang yang berubah-ubah. Oleh karena itu, dia harus diberi pelajaran yang mendalam, tapi sungguh mengejutkan untuk mengatakan kata-kata seperti ini sekarang. Meski terdengar hangat, namun juga merupakan pedang bermata dua, jika dimanfaatkan dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak digunakan dengan benar, ditambah dengan temperamen Chunkin ini, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak kebingungan, dan akan menjadi sangat pasif. Karena itu, ketika Ren Dongguo mengambil sikap keras seperti itu, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tapi memilih untuk tetap diam. Ayah, apakah kamu bertindak terlalu jauh dengan apa yang kamu katakan? Ren Yuro ketakutan. Saat dia mengatakan ini, dia merasa sedikit menangis. Meskipun Ren Dongguo bukan ayah kandungnya, dia selalu mengingat kebaikannya setelah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia tidak ingin hubungan keduanya berakhir. Meski terkadang ibunya bersikap tidak masuk akal, ia tidak akan bertindak sejauh ini dalam menghadapi benar dan salah yang besar. Namun, dihadapkan pada kata-kata baik putrinya, Ren Dongguo menjadi lebih termotivasi dan bersikeras pada keputusan sebelumnya tanpa ragu-ragu. Dia memandang Zhang Chunkin dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana kabarnya? Apakah Anda mendengar apa yang baru saja saya katakan? Anda dan saya adalah kami telah suami dan istri selama lebih dari 20 tahun. Saya berharap dapat memperlakukan Anda dengan hormat dan menjadi tua bersama di masa mendatang. Saya tidak ingin menindas Anda, tetapi jangan juga menindas saya. Saya tidak hanya berbicara omong kosong kepada Anda di sini karena saya menjadi presiden. Tapi saya harap kita bisa rukun di masa depan, bagaimana menurut Anda? Ini sepertinya bukan omong kosong. Sebaliknya, dia memiliki pertimbangan yang mendalam, dan bahkan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi daripada Ye Tianzong. Pikirannya sangat jernih dan pemikirannya sangat terorganisir, sepertinya dia tahu apa yang dia lakukan. Bahkan momen ini telah disimulasikan sejak lama, tetapi saya telah menunggu kesempatan tertentu, dan hari ini saya akhirnya dapat menangani Zhang Chunkin secara pribadi, jadi saya mengembangkan hal-hal ini, mengakibatkan otak Zhang Chunkin masih berdengung setelah mendengar tentang itu. Berdengung. Orang jujur yang pernah dia pikir tiba-tiba menjadi begitu kuat. Apalagi tidak ada keraguan atau kecerobohan sama sekali, sepertinya dia serius melakukannya. Tidak apa-apa, pihak lain adalah suami saya, dan dia juga seorang presiden sejati.
Dengan pendukung seperti itu, bukankah dia akan bisa berjalan menyamping dalam lingkaran bisnis kota Lincheng di masa depan? Nyatanya, menjadi seorang rumah tangga tidaklah mudah. Kita tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari saja, namun kita juga harus memikirkan bagaimana cara mengelola rumah tangga dengan baik. Jika dia menginginkan kekuatan ini, maka dia akan memberikannya kepada pihak lain. Tidak masalah. Setelah memikirkannya, Zhang Chunkin mengangguk sedikit dan berkata, mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas keluarga kami. Tidak, ini bukan aku. Akibatnya, melihat Zhang Chunkin menyerah, Ren Dongguo menggelengkan kepalanya, melirik ke arah Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, keluarga kami akan diurus oleh Tianzong. Baik itu kayu bakar, beras, minyak, garam, atau hal-hal besar lainnya di rumah. Kita semua harus mematuhinya ketika segala sesuatunya sudah diatur. Saya hanya orang yang bertanggung jawab memberi perintah, mengerti. Dia. Hal ini tidak terduga oleh Zhang Chunkin. Ren Yurou tidak bisa menahan tawa, ternyata yang disebut perceraian tadi hanyalah palsu. Saya hanya berharap pihak lain bisa menyerah dengan cara ini. Walaupun ibu saya, setidaknya sampai saat ini saya masih harus memberitahu dia apakah akan maju atau mundur. Selalu ada pemimpin yang ketakutan. Ye Tianzong tidak pernah berpikir untuk menginginkan kekuatan ini. Tapi kalau dipikir-pikir, karena ini berharap bisa mengangkat Ren Dongguo, maka dia harus mematuhi perintah apapun yang dia berikan. Terlebih lagi, dia yang terbaik dalam hal ini, dia tidak bisa masuk ke dalam jebakan, tapi dengan jaminan logistik di rumahnya, dia masih bisa mengikutinya. Hanya, Zhang Chunkin sekarang takut pada Ren Dongguo dan tidak ada hubungannya dengan dia. Bisakah dia mengikuti perintahnya sendiri? Jadi, setelah mendengar ini, Ye Tianzong tampak sedikit ragu-ragu, dan Ren Dongguo bukanlah orang bodoh. Dia bisa melihat kekhawatiran Ye Tianzong, terutama pertanyaan Zhang Chunkin barusan, dan dia jelas ingin membantahnya, jadi dia menambahkan tanpa ragu-ragu, mulai sekarang selanjutnya, ketika Tianzong datang untuk mengambil alih rumah ini, yang dia maksud adalah apa yang saya maksud. Yurou, istri, jika kalian berdua ingin bisnis kalian berjalan lancar, atau bahkan mendapat dukungan penuh dari kamar dagang kami, kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ayah. Saya berjanji bahwa saya pasti akan mematuhi pengaturan Tianzong di masa depan. Setelah dia menjadi master, dia menyuruh kami makan saat kami makan dan makan mie saat kami makan mie. Saya pasti akan mengikuti perintahnya. Ren Yurou segera mengangguk, dan saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Zhang Chunkin tahu betul bahwa dia tidak bodoh. Saya tahu bahwa sekarang, Ren Dongguo berkuasa, dan putrinya serta Ye Tianzong ini pada dasarnya berada di pihak yang sama dengannya. Sekarang mereka bertiga bekerja sama untuk memperbaiki diri, tetapi tidak banyak cara. Lagi pula, kamar dagang milik Ren Dongguo, dan dia masih harus bergantung padanya. Saling memandang. Bagus. Bersabarlah dan bersabarlah untuk saat ini. Ketika kesepakatan antara saya dan Tuan Rong selesai dan industri kecantikan menjadi semakin kuat, saya tidak akan takut pada siapapun. Mereka bahkan bisa mengenali kamar dagang di ibu kota provinsi. Mereka adalah atasan langsung Ren Dongguo. Apakah mereka berani membuatnya marah? Saya setuju. Singkatnya, saya telah kehilangan tempat saya di keluarga ini. Mulai sekarang, saya serahkan kepada Anda untuk mengurus makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Apakah itu kamu, Ren Dongguo, atau orang bodoh ini? Baiklah, Ye Tianzong, aku menerimanya. Tapi kita harus menyepakati prasyaratnya. Itu harus dalam batas normal. Anda tidak bisa begitu saja mengajukan tuntutan yang keras. Saya tidak akan. Bu, jangan khawatir. Saya, Ye Tianzong, bukan orang seperti itu. Melihat Zhang Chunkin mengangguk, Ye Tianzong akhirnya merasa lega atas apa yang dia khawatirkan. Dia menarik napas dalam-dalam, berjalan keluar, dan berkata sambil tersenyum, Bu, aku, Ye Tianzong, adalah yang paling masuk akal. Terlebih lagi, ini adalah hak suci yang diberikan kepadaku oleh ayahku. Aku berjanji, aku pasti akan membuat kita seluruh keluarga gemuk. Mulai sekarang, Anda akan berkonsentrasi pada karir Anda, dan saya akan bertanggung jawab untuk memberi Anda dukungan logistik. Saya berharap keluarga kami bisa bahagia dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Hehe, mendengar. Zhang Chunkin segera mencibir, memandang Ye Tianzong dengan ringan, dan berkata, tidak ada masalah jika Anda mengambil alih keluarga ini.
Tapi saya khawatir apakah kesepakatan antara Anda dan Su Tiantian dan yang lainnya dapat dipenuhi. Saya menyebutkannya sebelumnya. Awalnya aku tidak terlalu tertarik dengan partisipasiku, tapi karena kamu sekarang adalah tuan dari keluarga kami, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa duduk di sana, besok, kan? Kalau begitu, aku, Dongguo, akan tetap berjalan untuk Euro. Aku akan mendukungmu sepanjang waktu, tapi ketika saatnya tiba, akan sangat memalukan jika hanya kita bertiga yang ada di sana. Kemudian jika Anda gagal memenuhi janji Anda kepada Su Tiantian dan yang lainnya, Anda harus pergi dengan patuh. Setelah semua pembicaraan, Anda tidak akan tinggal lama di rumah kami. Menjadi begitu sombong sekarang tidak berarti apa-apa bagi Anda. Petik 2. Mama. Istriku, apa yang kamu katakan terlalu serius. Aku. Mendengar sarkasme Zhang Chunqin, ayah dan putrinya tahu persis apa yang dia rencanakan. Oleh karena itu, dia segera ingin mencegahnya, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu, jadilah biksu selama sehari dan bekerja keras selama sehari. Tidak peduli apa hasil akhirnya, selama saya masih bertanggung jawab atas keluarga ini, maka saya akan membuat keputusan besok. Kalian bertiga akan mendukung saya, jangan khawatir, saya pasti akan membuat mata kalian bersinar." Berbicara tentang ini, Ye Tianzong memandang Ren Yurou, yang merasa gelisah, dan berkata dengan hati-hati, "Ngomong-ngomong, Yurou, kalian semua tetap pergi, dan masalah ini hampir terselesaikan. Ingatlah untuk menelepon Su Tiantian, Xiao Mei, dan Huan-Huan besok, ayo berpartisipasi bersama." Apa? Mata Ren Yurou melebar dan dia bertanya dengan curiga, "Tianzong, apakah kamu yakin?" "Tentu saja, aku yakin akan hal itu." "Oke, mari kita bicarakan ini nanti. Dua hal telah diselesaikan. Selanjutnya, ada hal terakhir, Tuan Rong." Setelah dia menonton pertunjukan di sini begitu lama, sudah waktunya dia naik ke panggung. Ini mengubah topik, tapi juga memberi isyarat. Ren Dongguo dan tiga lainnya berbalik. Tuan Rong juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang, Presiden Ren, karena Anda sekarang adalah Presiden Kamar Dagang, saya akan membatalkan pendapat saya sebelumnya dan saya bersedia bekerja sama dengan Anda." "Baiklah, selamat datang." Ren Dongguo masih bergumam di dalam hatinya, kerjasama ini adalah kerjasama, tetapi apakah terlalu terburu-buru untuk bekerja sama dengan mereka? Bukankah kita harus menyelidikinya lebih lanjut? Namun, ini adalah sesuatu yang diatur Ye Tianzong, mungkinkah dia punya trik lain? "Terima kasih banyak, Tuan Rong. Grup kami sangat kuat. Kaulah yang akan mendorong Sanda Beauty menjauh." "Menjauh? Saya tidak punya ide ini." Sebelum Zhang Chunqin sempat menyelesaikannya, Tuan Rong menyela dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda, dan pada saat yang sama, saya akan terus bekerja sama dengan Sanda Beauty. Tuan Zhang, mohon jangan cemas. Hal ini yang saya pikirkan. Perusahaan kami bertanggung jawab atas pengembangan bahan baku, sedangkan Sanda Beauty bertanggung jawab atas publisitas dan promosi. Grup kecantikan Anda perlu membuat keributan tentang penjualan online dan offline. Namun, semua dana operasional adalah disediakan oleh grup kami. Dengan kata lain, Anda masing-masing dapat menempati 25% saham tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bukankah ini cara yang baik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia untuk Anda?" Bersambung.